Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirot Mustafa dari kelompok 8 mata kuliah SHI. Ingin mempresentasikan materi yang berjudul perubahan sosial dan dinamika hukum. Yang pertama, perubahan sosial diperlakukan seakan-akan mempunyai makna berupa fakta intuitif, tetapi arti perubahan sosial sebenarnya bukanlah berupa fakta intuitif dan bukan berarti suatu yang sama dengan fakta intuitif seperti yang diartikan kebanyakan ahli. Lalu apa yang kita artikan dengan perubahan sosial itu? Kebanyakan definisi membicarakan perubahan dalam arti yang sangat luas. Webert Moore misalnya mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan penting dari struktur sosial, dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Moore masukkan ke dalam definisi perubahan sosial berbagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai, dan fenomena kultural. Jelaslah definisi demikian itu serba mencakup. Definisi yang lain juga mencakup bidang yang aspek sosial, pola sosial dan bentuk sosial, serta setiap modifikasi pola antar hubungan yang mapan dan standar berlaku. Suatu teori lain yang mengandung unsur-unsur hukum dan perubahan sosial adalah teori dari Sir Henry Mayen. Dikatakannya bahwa perkembangan hukum dari status ke kontrak adalah sesuai dengan perkembangan dari masyarakat yang sederhana dan homogen ke masyarakat yang telah kompleks susunannya dan bersifat heterogen, di mana hubungan antara manusia lebih ditekankan pada unsur pamrih. Dalam membicarakan soal status, Maine memutuskan perhatiannya pada para ibu dan anak-anak dalam keluarga, serta kedudukan lembaga perbudakan pada khususnya dalam hal ini mereka dalam melakukan tindakan hukum ditentukan oleh kedudukannya. Akan tetapi pada masyarakat yang sudah kompleks, seorang mempunyai beberapa kebebasan dalam membuat suatu kontrak atau untuk ikut dalam suatu kontrak tertentu. Yang kemudian mengikatnya adalah ketentuan-ketentuan di dalam kontrak tersebut. Selain itu, Arnold M. Ross pernah mengemukakan adanya 3 teori umum perihal perubahan sosial yang kemudian dihubungkan dengan hukum. Ketiga teori umum tersebut sebetulnya lebih banyak menyangkut sebab utama terjadinya perubahan sosial, yakni masing-masing. Yang pertama, kumulasi yang progresif daripada penemuan di bidang teknologi. Yang kedua, kontak atau konflik antara kebudayaan. Dan yang ketiga, gerakan sosial atau social movement. Dari uraian di atas, maka suatu perubahan dalam masyarakat yang ikut juga mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perubahan di sektor hukum. Terdapat berbagai ragam bentuk, yaitu yang pertama, perubahan filosofi, ideologi, dan cara pandang masyarakat. Yang kedua, perubahan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, perubahan fungsi dalam masyarakat. Yang keempat, perubahan struktur masyarakat. Yang kelima, perubahan norma kehidupan masyarakat. Yang keenam, perubahan antara subsistem masyarakat. Yang ketujuh, perubahan komposisi masyarakat. Yang kedelapan, perubahan garis batas dalam masyarakat. Yang kesembilan, perubahan lingkungan masyarakat.
Yang ke-10 perubahan tingkat kualitas masyarakat. Nah, yang selanjutnya hubungan antara perubahan sosial dengan hukum. Yang pertama, perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat dapat terjadi karena itu macam-macam sebab. Nah, sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat sendiri atau sebab-sebab internal maupun dari luar masyarakat tersebut atau eksternal. Sebagai sebab-sebab internal antara lain dapat disebutkan misalnya bertambahan penduduk atau berkurangnya penduduk. Nah, penemuan baru, pertentangan atau konflik, atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sebab-sebab eksternal dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan, alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat, dan lainnya. Nah, peperangan dan seterusnya. Oke. Nah, syukran presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.